Dua remaja pria dan wanita. Ya, praktek prostitusi merupakan terkait prostitusi. Hukuman yang diberikan oleh KUHP hanya ditujukan kepada muncikari. Nama saya Misie, umur saya 29 tahun. Saya mulai terjun ke jalan itu sekitar umur 19-20 tahun. Kenapa sih Mbak yang melatar belakangi Mbak untuk menjadi pekerja seks komersial gitu Mbak? Pertama sih saya diajak ya, terus ya udah akhirnya jadi terus ke situ aja gitu. Pertama kali apa Mbak gitu? Nggak ada perasaan takut kah, malu atau gimana? Campur aduk sih, dibilang takut ya takut, bingung, ya campur aduk aja gitu semua. Keluarga tahu? Keluarga nggak tahu. Gimana tuh ceritanya waktu itu kan memulai di umur 19 gitu, kemudian keluarga nggak tahu. Gimana, boleh ceritain nggak waktu itu keadaannya bagaimana sampai maksa seperti itu? Kalau dulu kan ya karena emang pernah kecelakaan gitu ya, terus pas sudah kecelakaan itu susah cari kerja gitu, terus akhirnya diajak ke situ, bilangnya mau kerja di bar gitu, terus tahu-tahu ya udah dia nongkrong aja, ya udah aku bingung gitu kan, kok nih orang setiap turun mobil pasti ngitung duit gitu, ini ngapain sih? Akhirnya tuh ada mobil aja gitu yang berhenti ke aku, sampai ditawarin sama orangnya gitu, sama ojek lah. Ya udah akhirnya naik, dan itu pertama kali gitu. Selama masa awal itu pernah sempat ketahuan sama keluarga, nggak dicurigai gitu? Enggak sih, karena bilangnya kan kita kerja di restoran gitu, kayak di respang lah bagian dapurnya gitu. Mbak sendiri nggak ada yang megang kayak maminya atau seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Jadi kalau di sana sih emang ada yang ada maminya, ada juga yang enggak gitu. Berapa Mbak tarifnya Mbak? Berkisar 500-an sekarang. Sekarang 500-an. Awalnya dulu berapa? Kalau dulu itu masih 300-an. Itu durasi berapa lama? Pokoknya tuh maksimal 1 jam 1 kali main. Iya. Terus kalau misalnya mau sama Mbak gitu, ordernya apa sih? Kalau untuk sekarang? Iya. Kalau sekarang by call aja. Kalau dulu? Kalau dulu ya datang ke sana, ke gitu. Datang ke sana. Sekarang order aja. Iya. Ada perbedaan nggak Mbak dulu sama sekarang gitu untuk? Ada lah jelas. Kalau dulu ya mungkin karena ya belum berumur kan, jadi masih banyak aja gitu pelanggannya. Kalau sekarang kan kayaknya udah kebanting sama yang pertama yang muda-muda, terus yang kedua kalau lewat aplikasi itu kan lebih murah gitu. Tapi pernah mencoba lewat aplikasi? Pernah sih iseng-iseng main di aplikasi gitu kan, cuma harganya murah-murah jadi nggak masuk gitu. Ya berkisar 300, 200, itu udah sama tempat gitu. Kalau sekarang ini 500? Belum sama tempat malah. Tempatnya siapa yang? Dari tamunya gitu. Jadi udah ada pelanggan tetap ya? Udah. Kalau pelanggan tetap berapa? Bahkan kalau pelanggan tetap itu kadang dia ngasih uang lebih, ya sama sih standarnya 500 juga. Mbak punya anak? Punya. Itu kapan anaknya umur berapa sih? 2 tahun. Gimana sih Mbak perasaannya ketika tahu Mbak MBA gitu, kemudian harus menghadapi dan tetap bekerja gitu? Iya gimana ya, mau gimana juga kan tetap harus kita jalanin gitu.
Makanya ya udahlah, ya syukurin aja. Keluarga tahu mbaknya? Tahu, mereka tahu. Waktu itu gimana mbak ceritanya mbak? Ya kenal sama cowok itu pun ya di lokasi tersebut. Gitu akhirnya kita pacaran, nggak lama pacaran, akhirnya hamil gitu. Tanggung jawab sih tanggung jawab, cuma ya begitulah. Masih di dunianya dia gitu, jadi bukan buat anak gitu. Suatu saat kalau anaknya tahu pekerjaan mbak, apa yang mau mbak jelaskan? Kalau bisa sih jangan sampai tahu ya. Makanya kalau belakangan ini tuh aku juga sambil ya kayak cari-cari kerja juga gitu, sambil kadang ya emang ada panggilan juga kan, ya anak juga taunya ya saya kerja gitu, dia nggak tahu kemana-kemana, pokoknya intinya taunya kerja aja. Apalagi kan anak makin lama makin gede kan, pasti ngerti. Nah makanya itu saya kayak udah kayak mikir gitu, udah deh pengen stop gitu. Cuma kadang-kadang dari mungkin dari lingkungan sananya yang kayak ya udah balik aja sih kerja sini kan keuangan juga nggak memungkinkan kan kalau di rumah aja, kata dia. Sempet sih mikir, oh ya udah deh apa balik aja ya. Cuma karena ya berpikir ke situ lagi, anak takutnya makin lama makin gede kan, ya udah akhirnya coba buat stop dulu gitu. Oh, untuk pelanggan nih mbak, pelanggan itu ada yang aneh-aneh nggak sih mbak ketika mau pesan mbak? Banyak kalau yang aneh-aneh. Gimana tuh? Ya contohnya yang kayak disuruh main bertiga sama istrinya. Jadi sampai istrinya sendiri itu yang nawar saya kayak gitu. Jadi kayak apa sih? Kalau menurut mereka tuh fantasinya mereka gitu untuk main bertiga kayak gitu. Ada pengalaman buruk nggak mbak selama mbak menjalani profesi ini? Ada. Pernah hampir mati sih sama kliennya gitu, sama tamunya. Soalnya di hotel itu tuh sempet yang sampai badan aku tuh bener-bener ditindihin, didudukin banget dadaku, sampai yang susah nafas. Terus aku udah teriak-teriak, dari pihak hotel pun gak ada yang ke kamar gitu. Sampai akhirnya dikejar dan udah lari aja gitu. Itu setelah itu gimana mbak? Apa nggak ada rasa trauma? Trauma sih ada ya, cuma ya balik lagi kondisi keuangan juga sih gitu. Jadi mau nggak mau ya udah deh jalanin aja gitu. Sebenarnya seberapa menjanjikan sih mbak bekerja sebagai PSK? Untuk apa ini uangnya? Iya. Kalau uangnya sih ya iya menjanjikan. Uangnya menjanjikan, ya risikonya juga pasti menjanjikan kan. Maksudnya besar gitu. Ya cuma pendapatan kita tuh per hari tuh bisa lebih lah. Kadang ya kita bisa untung gede tuh itu malam, kadang juga sama sekali nggak pegang uang kayak gitu. Gede itu berapa? Itu aku pernah satu malam itu aku dapat 3 juta satu malam. Berarti berapa tamu itu? Itu ada sekitar 7 ya kan, karena bukan main aja gitu. Sempat ada perasaan sedih nggak mbak? Atau titik balik mbak selama punya pekerjaan ini? Sedih ya karena mikir aduh mau sampai kapan sih kayak gini. Umur juga makin lama makin tua kan, udah gitu yang pasti terutama keluarga gitu, bokap nyokap sama anak gitu kan, mikirnya aduh sampai kapan ya, pengen udahan gitu. Cuma kadang ada aja setan-setannya gitu kan, agak-agak susah